Ia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan. Namun ketika hari ulang tahunnya tiba, kesunyian menjadi satu-satunya temannya. Malam itu, asisten rumah tangganya dan 3 anak kecil mengubah segalanya dengan tangan berlumur tepung, mahkota kertas, dan sebuah kalimat yang membelah jiwanya. Jam di ruang kerja hampir menunjukkan tengah malam ketika Ragil Santoso mematikan lampu terakhir di mejanya. Kantor perusahaan itu sunyi senyap. Di luar, kota tetap hidup, acuh tak acuh, penuh orang-orang yang tertawa, bersulang, dan berpelukan. Di dalam hanya ada seorang pria duduk di depan layar yang mati, dengan mata terpaku pada satu titik yang tidak ada. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan ia tidak menerima satupun pesan, tidak satupun. Ragil bangkit perlahan seolah tubuhnya sendiri terasa lebih berat dari biasanya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap cakrawala kota, menyilangkan tangan di dada, dan berdiri tak bergerak. Di luar sana, jutaan orang tidur, tertawa, bertengkar, saling mencintai. Dan dia, pria yang telah membangun grup Santoso dari nol, pengusaha yang wajahnya menghiasi halaman-halaman majalah SWA, pemilik 4 gedung, 2 perusahaan, dan sebuah villa mewah di pinggiran kota, berdiri benar-benar sendirian di hari paling personal dalam setahun. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali seseorang membuatkan kue ulang tahun untuknya. Tidak bisa. Ia mencoba mengingat kapan seseorang pernah menyanyikan lagu ulang tahun untuknya, juga tidak bisa. Dan kemudian, tanpa bisa dicegah, sebuah kenangan datang dari jauh, dari tempat yang telah ia kubur dengan kerja keras dan jarak. Ibunya, berdiri di depan dapur kecil yang lusuh, dengan tangan putih berlumur tepung, menyanyikan lagu pelan di telinganya sementara ia meniup satu-satunya lilin di atas bolu buatan rumah. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, sebelum ada uang, sebelum ada kesuksesan, sebelum ia belajar membangun tembok setinggi langit yang tidak bisa didaki siapapun. Ia memalingkan diri dari jendela dengan kasar, seolah kenangan itu membakarnya. Aku tidak butuh semua itu, gumamnya dengan suara keras. Namun dalam kesunyian kantor, kata-kata itu terdengar hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Ia mengambil jaket formalnya dari gantungan dan turun ke garasi pribadi. Mobil menyala sendiri. Sistem otomatis mengenali sidik jarinya. Semua dalam kehidupan Ragil berjalan sendiri. Segalanya selalu siap, selalu beres, selalu terprogram. Efisiensi yang selama ini menjadi kebanggaannya sekaligus menjadi bukti paling kejam dari kesendiriannya. Ia tidak membutuhkan siapapun karena ia telah membangun sistem yang menggantikan manusia. Perjalanan menuju villa itu panjang. Ia melintasi kawasan SCBD, kemudian Taman Menteng, lalu Jalan Tamrin yang pohon-pohonnya ia sendiri yang memerintahkan untuk ditanam bertahun-tahun lalu sebagai bagian dari program CSR, pohon-pohon untuk sebuah kota yang tidur sementara ia mengemudi sendirian di hari ulang tahunnya, tanpa tahu hendak kemana, meski ia tahu betul alamat rumahnya. Ketika tiba, lampu eksterior menyala secara otomatis. Villa itu sempurna seperti selalu. Taman yang terawat, pintu masuk marmer yang terang benderang, jendela tanpa noda. Seperti foto di majalah. Tapi juga, pikir Ragil saat ia mematikan mesin, rumah paling menyedihkan yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Ia masuk tanpa menimbulkan suara, meski tidak ada siapapun yang perlu dibangunkan. Hanya Dewi Kusuma, asisten rumah tangganya, yang tinggal di kamar asisten bersama ketiga anaknya. Tapi pada jam itu tentu mereka sudah tidur. Ragil selalu pulang larut, selalu. Itu adalah salah satu dari sedikit kepastian di rumah itu. Bapak pulang setelah pukul 11, makan sendiri di dapur, lalu menghilang ke kamarnya sampai hari berikutnya. Namun malam itu sesuatu terasa berbeda. Dari ujung lorong tercium sebuah aroma. Ragil berhenti tiba-tiba, mengernyitkan dahi. Sudah larut. Dewi tidak memasak pada jam seperti ini. Tidak ada yang memasak pada jam seperti ini. Ia sendiri yang telah menetapkan aturan itu. Jadwal rumah bersifat tetap, keteraturan tidak bisa diganggu-gugat, rutinitas tidak boleh berubah. Namun tetap saja, aroma hangat dan manis itu menyelinap melalui lorong seperti sesuatu yang tidak meminta izin untuk ada. Ia berjalan pelan menuju dapur dan apa yang dilihatnya membuatnya benar-benar terpaku.
Dewi berdiri membelakanginya, membungkuk di atas meja dapur, dengan hati-hati menghias apa yang tampaknya adalah sebuah kue ulang tahun. Ketiga anaknya, Farhan, Bagas, dan Dani, tertidur di kursi meja makan dengan kertas-kertas warna-warni berserakan di atas meja. Kepala mereka bertumpu di lengan masing-masing. Mereka telah menunggu. Mereka telah menunggu selama berjam-jam. Di atas meja, Ragil melihat sesuatu yang sulit ia proses, sebuah spanduk buatan tangan dengan huruf-huruf berbagai ukuran dan warna. Jelas dilukis oleh tangan-tangan kecil yang telah mencurahkan seluruh upaya mereka di setiap goresan. Selamat ulang tahun, Pak Ragil. Ragil membuka mulutnya, menutupnya, melangkah mundur tanpa sengaja dan menyentuh kusen pintu. Suaranya kecil, tapi Dewi langsung berbalik. Selama sesaat, keduanya saling memandang dalam diam. Ia memegang kantong piping di tangannya dan ada sedikit krim di pipi kirinya. Ia mengenakan jaket formalnya dan matanya sedikit berkilat, meski ia akan menyangkalnya jika ada yang menunjukkan hal itu. Pak Santoso, kata Dewi dengan suara yang berusaha terdengar wajar dan tenang, meski jelas ia gugup. Maaf sudah larut. Kami pikir ia ragu sejenak mencari kata-kata yang tepat. Anak-anak ingin menunggu Bapak. Ragil memandangi anak-anak yang tertidur. Bagas mengenakan mahkota kertas aluminium yang miring di kepalanya. Dani memeluk erat sebuah gambar yang terlipat di lengannya yang kecil. Farhan, si sulung, tidur dengan punggung tegak, seolah bahkan dalam tidur ia berusaha terlihat bertanggung jawab. Ada sesuatu yang patah di dada Ragil. Bukan patah yang dramatis, bukan isak tangis yang tertahan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan justru karena itulah lebih menghancurkan. Itulah pengakuan atas rasa sakit yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun. Rasa sakit orang yang memiliki segalanya yang bisa dibeli uang dan menemukan di momen paling tak terduga bahwa tidak satu pun dari hal-hal itu bisa mengembalikan apa yang benar-benar telah ia kehilangkan. Kenapa? Tanyanya dan suaranya keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Dewi memandangnya tanpa benar-benar memahami pertanyaan itu. Kenapa kalian melakukan ini? Ulang Ragil memandang spanduk, kue, anak-anak yang tidur dengan mahkota kertas mereka. Tidak perlu. Bagi mereka perlu, jawab Dewi dengan sederhana, tanpa hiasan, tanpa kalkulasi. Bagas bilang tidak boleh membiarkan hari ulang tahun seseorang berlalu tanpa merayakannya, bahwa itu tidak benar. Ia berhenti sebentar. Ia baru 8 tahun dan ia meyakini itu dengan sepenuh hatinya. Ragil tidak menjawab. Ia tidak bisa. Tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Farhan terbangun saat itu juga dengan indera keenam yang dimiliki anak sulung. Selalu waspada, selalu siaga. Ia berkedip, melihat Ragil berdiri di pintu masuk, dan langsung duduk tegak. Pak, katanya dengan suara yang masih mengantuk tapi mantap. Kami menunggu Bapak. Mama membuat kue sejak sore tadi. Bagas yang menghias spanduknya. Dani yang membuat gambarnya seolah mereka memanggil namanya. Dani membuka mata, melihat Ragil, dan tanpa berkata sepatah kata pun mengulurkan gambar yang telah ia peluk di dadanya sepanjang malam. Ragil menerimanya dengan tangan yang tidak gemetar karena ia melarang dirinya sendiri untuk gemetar. Ia membukanya perlahan. Itu adalah gambar yang dibuat dengan krayon, dengan kekakuan yang indah dan jujur dari anak-anak kecil. Ada sebuah rumah besar, ada seorang pria tinggi berdiri sendirian di tengah, dan mengelilinginya sebagai pengganti dinding ada orang-orang yang digambar dengan bentuk tidak sempurna namun penuh warna. Seorang perempuan, 3 anak, dan di bagian atas, ditulis dengan huruf-huruf yang miring ke segala arah. Sebuah kalimat yang Ragil baca sekali, lalu sekali lagi, lalu ketiga kalinya, karena ia tidak percaya seorang anak kecil bisa menulis hal itu. Supaya Bapak tidak pernah kesepian lagi. Keheningan yang menyusul adalah yang paling berat sepanjang malam itu. Bagas, si anak tengah, telah terbangun. Ia juga melihat kejadian itu, melihat gambar di tangan Bapak, dan tanpa rasa malu sedikit pun karena Bagas tidak pernah punya rasa malu, ia bertanya langsung, "Suka?" "Aku tadi mau pasang balon, tapi Mama bilang sudah terlalu malam untuk meniupnya." Dan pertanyaan itulah, yang begitu sederhana, begitu langsung,
begitu sama sekali asing dari segala kalkulasi atau protokol, yang akhirnya meruntuhkan sesuatu dalam diri Ragil Santoso, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah runtuh, karena tidak ada seorang pun dalam bertahun-tahun yang pernah bertanya apakah ia menyukai sesuatu. Tidak ada. Mereka bertanya apakah ia menyetujui, apakah ia mengotorisasi, apakah ia mengkonfirmasi, apakah ia sepakat. Mereka menyodorkan laporan, meminta tanda tangan, mengirimkan dokumen, tapi tidak ada yang bertanya apakah ia menyukai sesuatu. Tidak ada yang menunggu jawabannya dengan tatapan terbuka dan tanpa rasa takut yang dimiliki anak 8 tahun dengan mahkota kertas aluminium miring di kepalanya itu. Suka? Jawab Ragil dengan suara yang tidak ia kenali sebagai miliknya sendiri. Sangat suka. Bagas tersenyum lebar. Kan? Katanya sambil menyikut Farhan. Aku bilang juga apa? Kalau kita tunggu pasti Bapak datang. Dewi, yang selama ini dia mengamati kejadian itu, berbalik ke dapur dan mulai menyalakan lilin-lilin kue. Tangannya bergerak tenang, tapi Ragil, yang dalam dunia bisnis telah belajar membaca detail yang tidak dilihat orang lain, memperhatikan jari-jarinya sedikit gemetar. Ia pun gugup. Ia pun mempertaruhkan sesuatu malam itu. Dan tiba-tiba, Ragil ingin tahu kenapa. Ingin tahu apa yang membuat seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari, yang pulang kelelahan ke kamar asistennya, yang punya 3 anak yang harus dibesarkan sendiri, rela begadang sampai tengah malam menghias kue untuk seorang pria yang membayar gajinya dan hampir tidak pernah mengerahkan lebih dari 4 kata berturut-turut kepadanya. Ia ingin bertanya. Ia tidak melakukannya. Tapi pertanyaan itu, rasa ingin tahu yang lahir dalam dirinya tanpa ia sengaja, akan mengubah segalanya yang akan datang setelahnya. Karena Ragil Santoso belum tahu, tidak mungkin tahu, bahwa malam itu bukan sekadar hari ulang tahunnya, melainkan awal dari sesuatu yang tidak ia minta, tidak ia rencanakan, dan tidak akan bisa ia beri nama. Itu adalah hari pertama dari sisa hidupnya dan dimulai dengan kue buatan rumah, 3 anak dengan mahkota kertas, dan sebuah kalimat yang ditulis dengan krayon yang menembus jantungnya dari sisi ke sisi, supaya Bapak tidak pernah kesepian lagi. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang dari hari-hari lain, bukan karena taman villa terlihat berbeda. Melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih sulit untuk diberi nama. Itu adalah perasaan bahwa sesuatu telah berubah di dalam dinding-dinding itu dan perubahan itu tidak bisa dibalikan. Meski tidak ada seorang pun yang menandatangani perjanjian apapun atau mengucapkan satu kata pun yang hikmat. Ragil terbangun sebelum alarm berbunyi. Itu hampir tidak pernah terjadi. Ia berbaring beberapa menit memandangi langit-langit dengan kegelisahan aneh di dadanya yang bukan persis ketidaknyamanan, tapi juga bukan ketenangan. Itu sesuatu di antara keduanya, seperti saat seseorang mendengar melodi yang dikenal tanpa mengingat dari mana mengenalnya, akrab sekaligus tidak nyaman. Ia bangkit, berpakaian, dan turun ke dapur dengan niat mengambil kopinya sendiri, seperti setiap pagi, dan pergi sebelum rumah benar-benar terbangun. Tapi rumah itu sudah terbangun. Dari lorong ia mendengar suara-suara, tawa, suara kursi terseret di lantai, dan kemudian sangat jelas, suara Bagas bertanya dengan lantang apakah ia boleh memakan potongan kue terakhir untuk sarapan. Tidak, jawab Dewi dengan tegas dari suatu tempat di dapur. Itu bukan sarapan. Kenapa tidak? Ada telurnya, ada tepungnya, ada susunya. Ini hampir sama dengan martabak manis. Bagas. Mama. Bagas. Sebentar hening. Lalu, baiklah, tapi aku mau diketahui bahwa aku tidak setuju. Ragil berhenti di lorong tanpa sengaja, tanpa niat. Sudut-sudut bibirnya bergerak ke atas. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk ia sendiri menyadarinya dan berhenti. Seolah tersenyum sebelum kopi pertama di hari itu adalah sesuatu yang membutuhkan izin. Ia masuk ke dapur. Dewi berdiri membelakanginya di depan kompor. Ketiga anak itu duduk di meja. Farhan dengan buku catatan terbuka di depannya, mengulang sesuatu sebelum berangkat sekolah. Bagas dengan siku di meja dan dagu bertumpu di tangan, memandangi kue dengan ekspresi negosiator yang kalah. Dani, si bungsu, makan dalam diam dengan konsentrasi penuh yang ia curahkan pada semua yang ia lakukan.
Ketika Ragil muncul di pintu masuk, keempat orang itu memandangnya pada saat yang bersamaan. Ada sesaat keheningan. Bagas, mau tidak mau, yang memecahnya. Selamat pagi, Pak Ragil. Bapak mau potongan kue terakhir? Karena kalau Bapak tidak mau, aku mau. Tapi kalau Bapak mau, tidak apa-apa. Bapak punya prioritas karena kemarin hari ulang tahun Bapak. Dewi menutup mata sejenak dengan ekspresi seseorang yang memohon kesabaran dalam diam. Selamat pagi, kata Ragil menyapa semua orang tanpa menyapa siapapun secara khusus. Ia menuju pembuat kopi, menuang cangkirnya, dan berdiri di samping meja dapur karena duduk di meja bersama mereka adalah langkah yang tubuhnya tidak tahu cara melakukannya. Kuenya enak? Tanya Dani tiba-tiba dengan suara kecil dan seriusnya yang khas. Ragil memandangnya. Anak itu mengarahkan mata tepat padanya, menunggu jawaban dengan kejujuran begitu mutlak sehingga hampir sulit untuk mempertahankan tatapan itu. Enak, jawabnya. Sangat enak. Dani mengangguk pelan, puas, dan kembali ke sarapannya seolah urusan itu sudah benar-benar selesai. Ragil meminum kopinya sambil berdiri dalam diam sementara dapur mengikuti ritmenya sendiri. Dewi menyajikan piring-piring, Farhan mengulang catatannya, Bagas berusaha mencuri sepotong sesuatu setiap kali ibunya berpaling. Dani makan dengan ketenangannya yang biasa. Itu adalah pemandangan yang sepenuhnya biasa. Namun bagi Ragil itu juga sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat dari dekat. Pagi bersama keluarga, bukan miliknya, tapi ada di sana. Ia pergi tanpa banyak bicara lagi. Tapi di dalam mobil, dalam perjalanan ke kantor grup Santoso, sesuatu mengalihkan perhatiannya cukup hingga ia melewati jalan keluar yang ia ambil setiap hari. Ia harus berputar di jalan berikutnya. Ia tidak menjelaskannya pada diri sendiri. Ia hanya menyalakan mesin lagi dan terus melaju. Kantor grup Santoso menempati 3 lantai penuh di gedung tertinggi di kawasan SCBD. Ragil tiba, seperti biasa, sebelum semua orang. Ia duduk di kursinya, membuka laporan hari itu, memeriksa angka-angka, semuanya beres, semuanya berjalan. Perusahaan itu adalah mesin sempurna yang telah ia bangun bata demi bata selama bertahun-tahun. Dan kesempurnaan itu adalah kebanggaan terdalamnya dan meski ia tidak pernah mengakuinya, juga tempat pelariannya yang paling sepi. Di pertengahan pagi, Hendra Wijaya masuk, asisten eksekutifnya, dengan agenda hari itu dan kopi yang tidak Ragil minta tapi selalu muncul tepat waktu di mejanya. Selamat pagi, kata Hendra merapikan dokumen-dokumen dengan efisiensi mekanis seseorang yang telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Bapak ada rapat dengan mitra PT Bangun Nusantara pukul 11, telepon konferensi dengan dana investasi pukul 1, dan penandatanganan kontrak pukul 4. Baik. Hendra berhenti sejenak sebelum mundur. Ada yang lain, Pak Ragil? Ia mengangkat pandangan dari laporan. Kemarin ada yang meninggalkan pesan. Apakah ada yang menelepon? Hendra memandangnya dengan ekspresi netral yang berusaha menyembunyikan kejutannya atas pertanyaan yang tidak biasa itu. Tidak, Pak, kemarin tidak ada hal baru. Ragil mengangguk dan kembali ke dokumen-dokumennya. Terima kasih. Sudah itu saja. Hendra keluar dan menutup pintu dengan lembut. Ragil duduk memandangi laporan tanpa membacanya. Tidak ada yang menelepon, bukan mitranya, bukan rekan kerjanya yang sudah lama, bukan para direktur yang bersamanya rapat minggu demi minggu, tidak ada. Namun 3 anak yang hampir tidak ia kenal telah membuatkan kue untuknya dan menunggu terjaga sampai tengah malam. Itu tidak memiliki logika bisnis apapun, tidak ada kalkulasi rasional yang bisa menjelaskannya, namun itu satu-satunya yang telah ia pikirkan sejak ia bangun. Sore itu Ragil tiba di villa lebih awal dari biasanya. Ia sendiri tidak tahu betul kenapa ia bilang kepada Hendra bahwa ia punya pekerjaan tertunda di rumah, yang sebagian benar, meski itu bukan alasan sebenarnya. Ia mendapati villa itu sunyi. Dewi sedang menyelesaikan pembersihan ruang tamu utama dengan ketelitian metodis yang telah ia amati berkali-kali tanpa pernah berhenti untuk memperhatikannya. Ia bergerak dengan efisiensi yang tenang, tanpa tergesa tapi tanpa jeda. Seperti seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan baik bukan karena sedang diawasi,
melainkan karena memang begitulah dirinya. Ragil berhenti di ambang pintu ruang tamu. Jam berapa anak-anak pulang dari sekolah? Tanyanya dan pertanyaannya sendiri mengejutkannya. Dewi berbalik, juga terkejut, meski ia menyembunyikannya dengan baik. Sebentar lagi, Pak. Angkot menurunkan mereka 2 blok dari sini dan mereka jalan kaki. Ragil mengangguk seolah informasi itu relevan untuk tujuan konkret tertentu, meski ia tidak punya tujuan apapun. Ada yang dibutuhkan? Tanyanya kemudian dengan ketidaknyamanan yang terlihat yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Untuk anak-anak, untuk rumah. Dewi memandangnya sedetik lebih lama dari biasanya. Kami baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Itu adalah jawaban yang sopan dan tertutup. Ragil mengenalinya karena ia sendiri selalu menggunakannya. Jawaban yang berkata, jangan terus bertanya. Tanpa mengatakannya dengan kata-kata itu. Ia memahaminya, mengangguk, dan mundur ke ruang kerjanya, tapi tidak menutup pintunya sepenuhnya. Dan ketika, tak lama kemudian, ia mendengar keributan di pintu masuk dan suara-suara ketiga anak yang pulang, ia juga mendengar sesuatu yang tidak ia duga. Bagas, dengan suara lantang, bercerita kepada Dewi bahwa di sekolah ia ditanya kenapa matanya ada kantungnya dan ia menjawab karena ia telah menunggu bapak pemilik rumah untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Lalu mereka bilang apa? Tanya Dewi. Bilang aneh, jawab Bagas dengan santai total. Tapi menurutku yang aneh itu adalah tidak merayakan ulang tahun seseorang yang tinggal sendirian. Itu menurutku jauh lebih aneh. Ragil, duduk di ruang kerjanya dengan laporan terbuka di depannya yang sudah 20 menit tidak ia baca, merasakan sesuatu bergerak di suatu tempat di dadanya yang sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Bukan persis rasa syukur, melainkan sesuatu yang lebih tidak nyaman dari itu. Itulah pengakuan bahwa anak 8 tahun itu, tanpa bermaksud, tanpa pidato apapun dan tanpa niat apapun, telah melihat dalam dirinya sesuatu yang tidak seorang pun lain bersusah payah untuk melihatnya. Seorang manusia yang kesepian yang layak untuk dirayakan. Bukan pengusahanya, bukan pemilik vilanya, bukan penanda tangan cek-ceknya, melainkan manusianya. Beberapa hari kemudian, Ragil mulai memperhatikan hal-hal yang selalu ada di sana dan yang ia, karena suatu alasan yang tidak ingin ia telah terlalu dalam, tidak pernah lihat. Ia memperhatikan bahwa Dewi datang bekerja sebelum fajar dan selesai ketika ia sudah terkurung di ruang kerjanya. Ia memperhatikan bahwa anak-anak mengerjakan PR di meja kecil kamar asisten karena tidak ingin mengganggu di ruang-ruang utama rumah, meski ia tidak pernah mengatakan apapun soal itu kepada mereka. Ia memperhatikan bahwa Farhan, si sulung, berdiri di pintu kamar adik-adiknya setiap malam sampai memastikan mereka sudah tidur. Dengan tanggung jawab di pundaknya yang terlalu besar untuk seseorang seusianya. Ia memperhatikan, terutama, bahwa Dewi tidak pernah meminta apa-apa. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah itu, ia tidak pernah meminta pertolongan, pengecualian, atau pertimbangan khusus. Ia menjalankan jadwalnya, melakukan pekerjaannya, merawat anak-anaknya di sela-sela waktu yang tersisa, dan terus melangkah maju dengan ketabahan yang sunyi yang Ragil, kini yang benar-benar memandangnya untuk pertama kalinya, mendapati hampir tidak bisa dipahami dari mana ia mendapat ketabahan itu. Apa yang dipikul perempuan ini yang tidak ia ketahui? Pertanyaan itu bersarang dalam dirinya tanpa undangan dan pertanyaan-pertanyaan yang bersarang sendiri tanpa undangan selalu yang paling sulit untuk diabaikan. Suatu sore, tanpa terlalu memikirkannya, Ragil keluar dari ruang kerjanya dan mengintip ke dapur di mana Dewi sedang menyiapkan makan malam. Dewi, katanya, dan ia berbalik. Boleh saya tanya sesuatu? Jeda singkat. Sesuatu melintas di matanya. Sesuatu yang cepat dan tidak terbaca. Tentu, Pak. Ragil mencari kata-kata, tidak langsung menemukannya, dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi padanya. Ia selalu punya kata-kata. Itu adalah senjatanya yang paling tajam. Kenapa kalian melakukannya? Tanyanya akhirnya. Soal kue itu. Soal menunggu saya. Kenapa? Dewi memandangnya dalam diam selama sesaat. Kemudian, dengan ketenangan yang bukan jarak melainkan lebih mirip kejujuran sederhana tanpa hiasan, ia menjawab,
karena anak-anak saya tumbuh besar dengan tahu bahwa hari ulang tahun itu penting. Dan ketika Bagas mendengar bahwa Bapak tidak pernah punya perayaan di rumah ini, ia bilang hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia berhenti sebentar. Saya mencoba menjelaskan bahwa mungkin Bapak lebih suka privasi, bahwa itu berbeda, tapi Bagas baru 8 tahun dan baginya hal-hal itu lebih sederhana. Kalau seseorang sendirian di hari ulang tahunnya, harus ada yang menemaninya. Tidak ada alasan lain. Ragil tidak langsung menjawab. Lalu ibu sendiri? Tanyanya kemudian. Ibu sendiri berpikir apa? Dewi menahan pandangannya sedetik sebelum menjawab. Saya pikir Bagas benar. Dan dengan itu ia kembali ke kompor. Seolah percakapan terpenting yang pernah Ragil miliki selama bertahun-tahun adalah hal yang paling alami di dunia. Ia kembali ke ruang kerjanya, duduk, memandangi meja tanpa melihat apa-apa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak membuka laporan apapun. Ada sebuah kotak di bawah tempat tidur. Ragil tidak seharusnya melihatnya. Ia tidak seharusnya berada di lorong itu pada jam itu, tidak seharusnya melintas tepat pada saat pintu kamar asisten terbuka sedikit karena angin. Tapi kehidupan punya cara yang sangat istimewa untuk memperlihatkan kepada orang-orang tepat apa yang perlu mereka lihat, tepat ketika mereka paling tidak mengharapkannya. Kotak itu kecil, terbuat dari karton tebal, dengan sudut-sudut yang lusuh dimakan waktu, dan di atasnya, terlipat rapi, ada sebuah dokumen yang Ragil sempat melihatnya hanya sedetik sebelum Dewi, yang ada di dalam tanpa ia sadari, bergerak dan menutup pintu tanpa tahu bahwa ia ada di sana. Ragil terus berjalan, tapi gambaran itu, kotak lusuh di bawah tempat tidur di kamar terkecil vilanya, tidak meninggalkannya sepanjang hari karena ada sesuatu di dalamnya yang ia kenali tanpa bisa menjelaskan mengapa. Itu adalah gambaran seseorang yang memikul sesuatu yang terlalu besar dan memikulnya sendirian, dalam diam, tanpa meminta bantuan siapapun. Sore yang sama itu, sementara ia meninjau beberapa kontrak di ruang kerjanya, Ragil mendengar suara-suara di taman. Ia bangkit tanpa berpikir, pergi ke jendela, dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku dengan tangan masih di sandaran kursinya. Dewi duduk di tepi kolam taman dengan Dani di pangkuannya dan Bagas di sisinya. Farhan berdiri di hadapannya dengan selembar kertas di tangan, membaca dengan suara keras. Dari postur mereka semua, dari perhatian dengan mana ketiga anak itu memandang ibunya, jelas bahwa itu bukan momen yang kebetulan. Itu adalah sebuah rutinitas, sesuatu yang sering mereka lakukan. Ragil mengamati tanpa bergerak. Farhan membaca perlahan dengan hati-hati, berhenti setiap saat ketika Dewi membuat koreksi lembut dengan tangannya. Bagas, yang tidak pernah diam, menatap kertas itu dengan konsentrasi yang tidak pernah Ragil lihat darinya di dalam rumah. Dan Dani, kecil dan pendiam seperti selalu, mendengarkan dengan mata setengah tertutup seperti seseorang yang menyimpan setiap kata di suatu tempat jauh di dalam dirinya. Mereka tidak kaya, mereka hampir tidak punya apa-apa secara materi untuk diberikan satu sama lain, tapi mereka punya itu. Mereka saling memberi waktu, saling memberi kehadiran, saling memberi perhatian penuh, tanpa layar, tanpa gangguan, tanpa jarak yang kadang-kadang dibangun uang tanpa ada yang menyadarinya. Ragil merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama pada saat itu, tapi yang akan ia kenali jauh kemudian. Iri, bukan iri yang picik dari orang yang ingin mengambil sesuatu dari orang lain, melainkan iri yang sunyi dan jujur dari orang yang melihat sesuatu yang indah dan menyadari, dengan kejelasan yang menyakitkan, bahwa ia tidak pernah memilikinya. Ia memalingkan diri dari jendela sebelum salah satu dari mereka melihatnya. Hendra lah yang, tanpa bermaksud, membuka pintu pertama menuju kebenaran. Keesokan harinya, di kantor grup Santoso, Ragil meminta asistennya untuk memperbarui data staf rumah tangga untuk catatan administratif akhir tahun. Itu adalah prosedur rutin, sesuatu yang selalu dilakukan di waktu itu. Hendra memprosesnya tanpa pertanyaan, tapi ketika Ragil meninjau dokumen yang diperbarui itu malam harinya di ruang kerjanya, sesuatu membuatnya berhenti. Dalam profil Dewi Kusuma, di bawah kolom kontak darurat hanya ada satu nama. Tidak ada ayah anak-anak, tidak ada keluarga dekat, tidak ada siapapun lagi. Namanya adalah nama sebuah lembaga, Pusat Komunitas Akar Bangkit. Ragil mengernyitkan dahi, mencari nama itu di komputernya. Itu adalah pusat dukungan untuk keluarga dalam situasi rentan,
berlokasi di kawasan yang jauh dari pusat kota. Pusat itu menawarkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan. Kenapa Dewi menggunakan pusat itu sebagai kontak darurat? Kenapa tidak ada siapapun lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk dalam diam, tanpa jawaban, sementara di luar kota terus bergerak dengan ritme acuhnya. Beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang tidak Ragil duga. Ia tiba di villa pada pertengahan sore dan mendapati Farhan sendirian di dapur, duduk di depan meja dengan beberapa lembar kertas berserakan di depannya. Dewi tidak ada, Bagas dan Dani juga tidak ada. Ini adalah pertama kalinya Ragil berada berdua saja dengan anak sulung itu. Farhan mengangkat pandangan ketika mendengarnya masuk. Ia tidak gugup, tidak terburu-buru membereskan kertas-kertasnya, ia hanya memandangnya dengan ketenangan serius yang mendefinisikannya dan berkata, "Selamat sore, Pak." "Selamat sore," balas Ragil. "Di mana ibumu?" "Pergi menjemput adik-adik saya di sekolah. Hari ini angkotnya tidak lewat dan Mama harus jalan kaki," katanya dalam sejam mereka sudah kembali. Ragil mengangguk, pergi mengambil air, dan saat melewati meja ia melihat bahwa kertas-kertas yang ada di depan Farhan bukan tugas sekolah, melainkan catatan keuangan, angka-angka yang ditulis tangan dalam kolom-kolom rapi, dengan penjumlahan dan pengurangan, dengan jumlah-jumlah yang digarisbawahi. Ia berhenti. "Kamu sedang apa?" tanyanya tanpa bisa menahan diri. Farhan ragu sedetik. Kemudian, dengan kejujuran yang melucuti senjata yang sudah Ragil pelajari untuk diharapkan dari keluarga ini, ia menjawab, "Saya sedang membantu Mama merapikan pengeluaran bulan ini. Mama banyak bekerja dan kalau pulang larut ia kelelahan. Kalau saya sudah rapikan, Mama bisa hemat waktu." Ragil memandangi kertas-kertas itu. Kolom-kolomnya sempurna, angka-angkanya cocok. Ini adalah pekerjaan seseorang yang metodis, teliti, yang telah belajar melakukannya dengan baik karena memang penting sungguh-sungguh. "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" tanyanya. "Sejak kecil," jawab Farhan, sederhana. "Sejak ayah tidak ada." Keheningan yang menyusul singkat tapi berat. "Boleh saya tanya sesuatu?" kata Ragil dan pertanyaan itu keluar sebelum ia bisa menghentikannya. Farhan memandangnya. "Ayahmu?" Ragil mencari kata-kata. "Sudah lama tidak ada." Farhan menundukkan pandangan ke kertas-kertas sejenak. Kemudian mengangkatnya kembali dengan kedewasaan di mata yang memilukan hati. "Beliau wafat ketika Dani masih sangat kecil," katanya. "Bekerja di bidang konstruksi. Ada kecelakaan kerja." Ia berhenti sejenak, singkat, bersih, tanpa dramatisasi. "Mama tidak pernah membicarakannya dengan kami karena katanya tidak mau kami menanggung kesedihan. Tapi saya ingat ayah dan saya tahu Mama juga selalu mengingatnya." Ragil tidak menjawab, bukan karena tidak ingin, melainkan karena pada saat itu tidak ada kata-kata yang setara dengan apa yang baru saja dikatakan pemuda itu kepadanya dengan ketenangan yang dalam dirinya sendiri adalah bentuk rasa sakit yang paling menghancurkan. "Ayah sangat baik," tambah Farhan, hampir untuk dirinya sendiri, kembali ke kolom-kolom angkanya. "Beliau mengajari kami bahwa keluarga saling menjaga, bahwa itulah yang terpenting." Ragil meletakkan gelas air di meja dapur dan keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Di lorong ia menyandarkan punggungnya ke dinding dan berdiri benar-benar diam karena ia baru saja memahami sesuatu yang memukulnya dengan kekuatan yang tidak pernah disebabkan oleh laporan keuangan manapun, kerugian bisnis manapun, kegagalan profesional manapun sebelumnya. Dewi bukan sekadar perempuan pekerja keras dan berdedikasi. Ia adalah seorang janda yang telah kehilangan pendamping hidupnya, yang sedang membesarkan 3 anak sendirian, yang tidak punya jaringan pendukung selain sebuah pusat komunitas, yang setiap hari datang ke villa itu untuk merawat rumah seorang pria kesepian, tanpa pria itu pernah sekalipun dalam bertahun-tahun bertanya bagaimana keadaannya. Namun demikian, ia telah membuat kue. Namun demikian, anak-anaknya telah menunggu terjaga sampai tengah malam. Namun demikian, Dani telah memberikan gambarnya. Dari tempat ketabahan mana seseorang yang menanggung sebanyak itu melakukan hal itu? Pertanyaan itu menghantuinya selama berhari-hari. Suatu malam, jauh kemudian,
Ragil turun ke dapur untuk mengambil sesuatu dan mendapati Dewi duduk sendirian di meja dengan secangkir teh di tangannya dan mata yang menatap ke arah yang tidak ada. Ia tidak mendengarnya datang. Ini adalah pertama kalinya Ragil melihatnya tanpa sedang sibuk dengan sesuatu, tanpa bergerak, tanpa melakukan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya sekadar ada. Dan pada saat itu, tanpa tugas, fungsi, atau peran yang harus dipenuhi, Dewi Kusuma terlihat persis seperti dirinya yang sesungguhnya. Seorang perempuan yang kelelahan yang dalam kesunyian malam, ketika anak-anak sudah tidur dan tidak ada yang membutuhkannya, membiarkan beban semua yang ia pikul hinggap di bahunya selama beberapa menit. Ragil hampir mundur tanpa menimbulkan suara, tapi sesuatu menghentikannya. "Dewi," katanya pelan. Ia mengangkat pandangan dengan terkejut. Langsung duduk tegak, seolah ia ketahuan melakukan sesuatu yang tidak semestinya. "Pak, maaf, saya tidak mendengar Bapak," katanya sambil bangkit berdiri. "Bapak butuh sesuatu?" "Tidak," kata Ragil. "Silakan duduk." Ia memandangnya sejenak tanpa benar-benar memahami dan duduk kembali perlahan. Ragil mengambil kursi di sisi lain meja dan duduk juga. Itu adalah gerak yang begitu sederhana dan begitu di luar dinamika apapun yang biasa di antara mereka sehingga keduanya merasakannya pada saat bersamaan. Sesuatu baru saja berubah dalam ruang yang memisahkan mereka. "Farhan cerita kepada saya soal suami ibu," kata Ragil dengan suara rendah dan langsung. "Saya tidak ingin mencampuri urusan yang bukan hak saya, tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya turut berduka." "Sungguh." Dewi memandangnya tanpa berkata apa-apa selama sesaat. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak ada yang patah dalam ekspresinya, tapi sesuatu di wajahnya bergerak. Sesuatu yang sangat halus, seperti ketika sebuah pintu yang sudah lama tertutup terbuka hanya 1 sentimeter. Hanya cukup untuk sedikit cahaya masuk. "Terima kasih, Pak," katanya akhirnya dengan suara yang tegas dan rapuh sekaligus. "Sudah berapa lama kalian bertahan sendiri?" tanya Ragil. "Beberapa tahun," jawabnya. "Dani masih bayi ketika itu terjadi. Kadang saya berpikir bahwa yang paling berat bukan apa yang kami orang dewasa tanggung." Ia berhenti sejenak. "Yang paling berat adalah melihat Dani tumbuh besar tanpa bisa mengingat suara ayahnya. Itu yang menghancurkan saya." Keheningan yang menyusul berbeda dari semua keheningan yang pernah mereka bagi sebelumnya. Ini bukan keheningan canggung antara majikan dan asisten rumah tangga, melainkan keheningan dua orang yang untuk sesaat sedang menjadi manusia biasa berhadapan satu sama lain. "Ibu sangat kuat," kata Ragil. Dan ia tidak mengatakannya sebagai pujian. Ia mengatakannya sebagai pernyataan atas sesuatu yang telah ia amati selama berminggu-minggu dan baru sekarang menemukan kata-katanya. Dewi memandangnya dengan ekspresi yang hampir sebuah senyuman, tapi belum sampai. "Bukan kekuatan, Pak," jawabnya. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu punya 3 anak yang menatapmu, kamu tidak bisa punya kemewahan untuk menyerah. Mereka adalah alasan saya setiap pagi, tanpa pengecualian." Ragil tidak menjawab, tapi saat ia naik kembali ke kamarnya dengan kata-kata itu masih bergema, sesuatu mengkristal dalam dirinya dengan kejernihan yang belum ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia pun dulu punya alasan untuk bangkit, untuk membangun, untuk terus melangkah, tapi di suatu titik dalam perjalanan, tanpa ia sadari, ia telah menggantinya dengan target, dengan angka-angka, dengan pencapaian yang tidak dirayakan siapapun karena tidak ada orang yang cukup dekat untuk melakukannya. Dewi punya 3 alasan dengan nama dan wajah yang menunggunya setiap malam. Ia punya perusahaan yang berjalan sempurna tanpa membutuhkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, Ragil Santoso bertanya-tanya apakah mungkin sudah terlambat untuk menemukan jalan kembali ke sesuatu yang benar-benar penting. Jawabannya tidak akan datang malam itu. Tapi pertanyaan itu, pertanyaan yang sudah terlalu lama tertidur, baru saja terbangun. Dan ketika sebuah pertanyaan seperti itu terbangun, tidak ada cara untuk menidurkannya kembali. Ragil Santoso bukan pria yang mengambil keputusan impulsif. Setiap langkah dalam hidupnya telah dikalkulasi, ditimbang, dievaluasi dari semua sudut yang mungkin sebelum dieksekusi. Itulah kekuatannya. Itulah juga
Meski ia tidak pernah mengakuinya dengan lantang, caranya menjaga dunia pada jarak yang aman. Karena keputusan yang dikalkulasi tidak menyakitkan, tidak mengejutkan, tidak membuat kamu terpampang di hadapan siapapun. Tapi apa yang ia rasakan selama minggu-minggu itu tidak memiliki kalkulasi apapun di baliknya. Dan itu menggelisahkannya lebih dari yang ia mau akui. Semuanya dimulai pada suatu Selasa pagi ketika Ragil turun untuk sarapan dan mendapati Dani sendirian di dapur, duduk di lantai di samping rak bumbu, dengan buku bergambar terbuka di atas lututnya. Ia tidak menangis, ia tidak ketakutan, ia hanya ada di sana dalam diam dengan ketenangan khusus yang selalu membuatnya tampak lebih besar di dalam daripada di luar. Ragil berhenti di pintu masuk. "Di mana ibumu?" "Sedang merapikan tempat tidur di atas," jawab Dani tanpa mengangkat pandangan dari buku. "Dan kakak-kakakmu?" "Bagas pergi pagi-pagi karena ada latihan. Farhan di sekolah." Ragil mengangguk dan pergi ke pembuat kopi. Sambil menunggu kopi, ia melirik anak itu di lantai. Dani sudah membalik halaman buku dan sekarang mengamati sebuah ilustrasi dengan konsentrasi mutlak yang ia curahkan pada semua hal. "Kamu baca apa?" tanya Ragil, tanpa tahu betul mengapa ia bertanya. "Buku hewan," jawab Dani. "Ini gajah," ia menunjuk halaman itu dengan jari kecil yang presisi. "Bapak tahu tidak, gajah bisa mengingat segalanya? Semua tempat yang pernah mereka kunjungi dan semua orang yang pernah mereka kenal, selamanya." "Tidak tahu," kata Ragil. Dani mengangkat pandangan untuk pertama kalinya dan memandangnya dengan ekspresi serius dan bersih yang selalu melucuti senjatanya. "Saya juga bisa ingat segalanya," kata anak itu. "Saya ingat hal-hal dari waktu saya masih sangat kecil yang Mama bilang tidak mungkin saya ingat, tapi saya ingat tetap saja." Ragil menahan pandangannya. "Hal apa yang kamu ingat?" Dani berpikir sejenak dengan keseriusan seseorang yang memeriksa kenangan-kenangannya sendiri dengan hati-hati sebelum membagikannya. "Saya ingat tangan-tangan besar yang menggendong saya dan suara yang menyanyikan lagu pelan." Ia berhenti. "Saya rasa itu ayah. Mama bilang mungkin saja." Kata Mama, bayi merasakan lebih banyak dari yang orang-orang percaya. Ragil tidak menjawab. Dani kembali ke bukunya seolah ia baru saja mengatakan hal yang paling biasa di dunia. Tapi di dapur, berdiri di samping pembuat kopi, dengan kopi yang sudah dingin di cangkirnya, Ragil merasakan sesuatu di dadanya mengepal dengan kekuatan yang tidak ia duga. Anak itu menanggung ketidakhadiran ayahnya seperti seseorang menanggung hal-hal yang terlalu menyakitkan untuk sering disebut. Dalam diam, di dalam diri, dengan kelembutan yang luar biasa besar, dan ia melakukannya dengan begitu natural sehingga justru lebih menghancurkan daripada tangisan manapun. Ragil meninggalkan cangkirnya di meja dapur dan keluar dari dapur tanpa meminum kopinya. Sore itu ia tiba di grup Santoso dengan pikiran di tempat lain, sesuatu yang langsung diperhatikan oleh Hendra, meski ia punya kebijaksanaan untuk tidak berkomentar. Rapat dengan para direktur PT Logistik Sentra Distribusi berlangsung lebih lama dari yang direncanakan dan ketika selesai, Ragil tinggal sendirian di ruang rapat dengan pandangan terpaku pada jendela-jendela besar. Salah satu mitranya yang paling lama, Budi Prasetyo, yang telah bekerja bersamanya sejak tahun-tahun awal grup Santoso, masuk untuk mengambil dokumen yang tertinggal dan mendapatinya begitu, terpaku, dengan dasi yang sedikit dilonggarkan dan mata yang tidak melihat kemana-mana. Budi mengenalnya terlalu baik untuk mengabaikannya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi, seperti cara mereka berdua berbicara ketika tidak ada orang lain di depan. "Ya," jawab Ragil. Budi memandangnya sedetik lebih lama. "Ragil?" Satu jeda. "Tidak tahu," ralat Ragil, dan kejujuran dua kata itu mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Budi meletakkan dokumen-dokumen di atas meja dan duduk di kursi terdekat. Ia adalah pria yang tenang, dari jenis yang tidak mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu. Ia menunggu. "Pernahkah kamu merasa," kata Ragil perlahan, mencari cara untuk merumuskan sesuatu yang belum pernah ia ucapkan dalam kata-kata, bahwa kamu telah membangun semua yang ingin kamu bangun dan entah bagaimana kamu tetap sampai di tempat yang salah? Budi tidak langsung menjawab. Ia benar-benar memikirkannya, dengan rasa hormat yang selayaknya diberikan untuk pertanyaan seperti itu. "Sekali," katanya akhirnya.
Ketika anak laki-laki saya yang sulung berulang tahun dan saya menyadari bahwa saya tidak ingat kapan terakhir kali saya mengajaknya ke taman. Ia berhenti. Malam itu saya mengubah 3 hal dalam jadwal saya. Saya tidak pernah mengubahnya kembali. Ragil memandangnya. Apakah itu cukup? Tidak sepenuhnya, jawab Budi dengan jujur, tapi cukup untuk membuat saya tahu bahwa itu lebih penting dari rapat manapun, dan itu seiring waktu mengubah segalanya. Ragil tidak berkata apa-apa lagi. Budi mengambil dokumen-dokumennya dan pergi. Tapi percakapan itu, beberapa kata dalam ruang rapat yang kosong, menanam sesuatu yang tidak bisa Ragil abaikan. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian tidak direncanakan. Ragil tiba di villa saat sore menjelang dan mendapati situasi yang tidak diantisipasi siapapun. Dewi ada di taman dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat darinya, kacau, dengan ponsel di tangan dan mata yang bersinar dengan kecemasan yang ia perjuangkan untuk ditahan. Ada apa? Tanya Ragil langsung. Bagas, kata Dewi dan suaranya memiliki retakan kecil tapi terdengar jelas. Di sekolah ada masalah. Kata mereka ia bertengkar dengan anak lain. Kepala sekolah menelepon saya untuk menjemputnya sekarang, tapi Dani sedang tidur siang dan Farhan belum pulang dan saya tidak bisa pergi. Pergi? Kata Ragil. Dewi memandangnya tanpa mengerti. Pergi jemput Bagas, ia mengulang. Saya akan di sini bersama Dani sampai Farhan pulang. Keheningan yang menyusul hanya berlangsung 3 detik, tapi itu adalah keheningan paling fasih dari semua minggu sebelumnya. Dewi memandangnya dengan ekspresi yang memadukan lega, terkejut, dan sesuatu seperti emosi yang ditahan karena bukan waktunya. Pak, tidak harus begitu, Dewi. Ragil memotongnya dengan ketenangan yang tidak menerima perdebatan. Pergi. Ia mengangguk, mengambil tasnya, dan keluar. Ragil masuk ke villa dan duduk di sofa ruang tamu utama, yang menghadap langsung ke lorong menuju kamar-kamar. Rumah itu sunyi. Di luar, taman bergoyang lembut ditiup angin sore. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara kecil. Dani muncul di lorong dengan rambut acak-acakan setelah tidur siang dan mata yang masih setengah terpejam. Ia memandang Ragil yang duduk di sofa. Memandang ke arah dapur. Memandang Ragil lagi. Di mana Mama? Tanyanya. Pergi jemput Bagas. Sebentar lagi kembali. Dani memproses informasi itu dengan ketenangannya yang biasa. Kemudian, tanpa basa-basi, ia pergi ke sofa dan duduk di sisi Ragil, dengan naturalitas seseorang yang melakukannya setiap hari meski belum pernah melakukannya sebelumnya. Ragil tidak bergerak. Keduanya duduk dalam diam memandang ke arah taman. Danilah yang bicara lebih dulu setelah beberapa saat. Bapak punya anak? Tidak, jawab Ragil. Kenapa? Pertanyaan itu begitu langsung, begitu tanpa filter, begitu genuinely penasaran, sehingga Ragil butuh sesaat untuk menemukan apa yang harus ia katakan. Tidak pernah ada waktunya, jawabnya akhirnya. Dani memikirkannya. Mama bilang waktu tidak datang sendiri, harus dibuat. Ragil memandangnya. Anak itu mengarahkan mata ke taman dengan ekspresi seseorang yang tidak tahu bahwa ia baru saja mengatakan sesuatu yang akan dipikirkan orang lain selama berminggu-minggu. Ibumu sangat bijaksana, kata Ragil dengan suara yang keluar lebih lembut dari biasanya. Ya, konfirmasi Dani dengan keyakinan mutlak seseorang yang tidak memiliki keraguan sedikit pun soal itu. Dia orang paling bijaksana yang saya kenal. Mereka diam lagi sejenak. Di luar, seekor burung melintasi taman dari satu ujung ke ujung lain. Daun-daun pohon yang bertahun-tahun lalu Ragil perintahkan untuk ditanam bergerak perlahan. Pak Ragil, kata Dani tiba-tiba. Ya? Bapak sendirian karena mau, atau karena tidak tahu caranya untuk tidak sendirian? Jantung Ragil berhenti selama 1 detik penuh. Tidak ada seorang pun, dalam seluruh hidupnya, yang pernah menanyakan itu kepadanya. Bukan mitranya, bukan rekan kerjanya, bukan segelintir orang yang pernah mencoba mendekat dan menemukan tembok-temboknya terlalu tinggi untuk terus dicoba. Tidak ada.
Dan di sana ada anak kecil dengan rambut acak-acakan setelah tidur siang, memandangnya dengan mata yang tidak memiliki niat buruk dan kalkulasi apapun, hanya rasa ingin tahu yang jujur dan hati yang belum belajar bahwa pertanyaan tertentu tidak boleh ditanyakan. Ragil lama menjawab. Ketika ia melakukannya, suaranya keluar berbeda. Lebih rendah, lebih nyata. Tidak tahu, katanya. Saya rasa awalnya yang kedua, lalu tanpa saya sadari berubah menjadi yang pertama. Dani mengangguk perlahan, seolah itu masuk akal sepenuhnya. Kalau begitu masih bisa diperbaiki, katanya. Karena kalau seseorang bisa belajar untuk sendirian, dia juga bisa belajar untuk tidak sendirian. Ragil tidak menjawab. Tapi sesuatu dalam kata-kata itu, yang diucapkan dengan kesederhanaan yang menghancurkan dari seorang anak yang belum mengenal kerumitan yang orang dewasa bangun di sekeliling hal-hal yang sederhana, bersarang dalam dirinya dengan cara yang tidak memiliki pertahanan mungkin karena memang benar. Persis begitulah adanya. Ketika Dewi tiba bersama Bagas, ia mendapati Ragil dan Dani masih duduk di sofa dalam diam memandangi taman. Bagas masuk dengan kepala sedikit tertunduk dan ekspresi yang memadukan rasa malu dan pemberontakan yang tertahan dari seseorang yang tahu ia salah tapi belum sepenuhnya siap untuk mengatakannya. Dewi memandangnya, lalu memandang Ragil, lalu memandang keseluruhan pemandangan itu dengan mata yang merekam segalanya dalam 1 detik. Terima kasih, katanya kepada Ragil dengan suara yang jauh lebih dari sekedar kata basa-basi. Ragil mengangguk. Bagas mengangkat pandangannya dan juga memandangnya. Bapak tadi di sini bersama Dani? Tanyanya. Ya. Bagas memproses itu sejenak, lalu dengan kejujuran tanpa filter yang mendefinisikannya, ia berkata, saya tidak mau bermasalah di sekolah. Anak lain yang mulai duluan, tapi tetap saja saya menyesal karena membuat mama khawatir dan itu tidak benar. Membuat ibumu khawatir tidak pernah benar, kata Ragil dengan ketegasan yang tenang, bukan teguran, melainkan sesuatu yang lebih mirip kebenaran yang disampaikan dengan hormat. Bagas memandangnya sedetik, mengangguk. Saya tahu, katanya. Makanya saya menyesal. Malam itu, setelah anak-anak pergi tidur, Dewi mendapati Ragil di dapur sedang membuat teh yang jelas tidak ia tahu cara membuatnya dengan benar, karena airnya terlalu panas dan kantong teh sudah terlalu lama direndam. Ia melihatnya, tidak berkata apa-apa, mengambil cangkir itu dengan lembut, membuang isinya, dan membuat teh ulang dengan cara yang benar. Ia mengembalikannya tanpa komentar. Ragil memandangnya. Bagaimana urusan sekolahnya? Selesai, kata Dewi. Bagas punya banyak energi dan kadang tidak tahu cara mengelolanya, tapi hatinya baik. Ia selalu akhirnya mengerti. Saya tahu, kata Ragil. Saya melihatnya malam ini. Dewi memandangnya dengan ekspresi yang lembut. Terima kasih sudah menemani Dani, katanya. Itu bukan tanggung jawab Bapak tapi Bapak melakukannya tetap saja. Itu berarti banyak. Ragil menahan pandangannya sejenak. Mungkin sudah saatnya saya memperluas sedikit tanggung jawab saya, katanya. Dan ia tidak hanya berbicara soal sore itu. Dewi tidak menjawab, tapi juga tidak memalingkan pandangannya. Dan dalam keheningan itu, di dapur yang setengah terang, sementara di luar malam menyelimuti taman-taman villa, sesuatu di antara keduanya mengendap dengan cara yang tidak disebutkan oleh satupun dari mereka, tapi yang keduanya rasakan dengan kejelasan yang sama. Tembok itu belum runtuh, tapi ada retakan. Dan retakan, ketika muncul di tembok yang dibangun seseorang di sekeliling hatinya sendiri, tidak bisa ditambal dengan semen, hanya semakin besar. Ada hal-hal yang Ragil Santoso tidak pernah perlu pelajari karena uang selalu menyelesaikannya untuknya. Ia tidak tahu cara membuat teh. Ia tidak tahu di laci mana lilin tersimpan ketika listrik padam. Ia tidak tahu pukul berapa matahari terbit dilihat dari taman vilanya sendiri, karena ia tidak pernah terbangun untuk melihatnya. Ia telah membangun dunia yang begitu efisien dan begitu terotomatisasi sehingga ia akhirnya menjadi orang asing di dalam hidupnya sendiri. Dan kebenaran itu yang selalu ada di sana menunggu seseorang untuk mengatakannya kepadanya. Yang mengatakannya adalah seorang anak berusia 6 tahun dengan rambut acak-acakan setelah tidur siang. Itu tidak melepaskannya. Beberapa minggu setelah malam teh itu,
Sesuatu dalam dinamika villa telah berubah dengan cara yang tidak disepakati siapapun tapi dirasakan semua orang. Ragil pulang sedikit lebih awal. Tidak selalu, tidak secara dramatis, tapi cukup untuk kadang-kadang bertepatan dengan jam ketika anak-anak pulang dari sekolah. Awalnya ia tidak berinteraksi, ia berpapasan dengan mereka di lorong, mengangguk, terus ke ruang kerjanya, tapi jaraknya telah menjadi berbeda. Bukan lagi jarak dingin majikan yang mengabaikan, melainkan jarak canggung seseorang yang ingin mendekat dan tidak tahu cara melakukannya tanpa terlihat kaku. Bagas, yang tidak pernah dalam hidupnya menghormati jarak yang tidak ia pahami, adalah yang pertama memaksakan kedekatan itu. Suatu sore ia menerobos masuk ke ruang kerja Ragil tanpa mengetuk, dengan selembar kertas di tangan dan ekspresi urgensi total. "Pak Ragil, saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu." Ragil mengangkat pandangan dari dokumen-dokumennya. "Kamu harus mengetuk sebelum masuk." Bagas mempertimbangkan itu sedetik. "Ya, tapi ini darurat." Ia meletakkan kertas di atas meja. Tanpa basa-basi. "Saya dapat tugas tentang perusahaan dan bisnis dan Farhan bilang Bapak tahu lebih banyak soal itu daripada siapapun yang kami kenal. Bapak bisa jelaskan apa itu investasi?" Ragil memandangi kertas itu. Itu adalah tugas sekolah dari SD Cakrawala Baru dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang ekonomi untuk anak-anak. Ia memandangnya, lalu memandang Bagas yang mengamatinya dengan perpaduan ketidaksabaran dan harapan yang khas, dan sesuatu dalam dirinya menyerah dengan cara yang begitu natural sehingga ia bahkan tidak mencatatnya sebagai momen penting. "Duduk," katanya. Bagas duduk di tepi kursi di depan meja dengan energi tertahan seseorang yang sedang benar-benar berusaha untuk diam. "Investasi," Ragil mulai, "adalah ketika kamu mengambil sesuatu yang kamu miliki hari ini dan menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar besok. Tidak selalu uang, kadang waktunya, kadang usahanya." Bagas mengernyitkan dahi, memproses. "Seperti ketika Mama belajar malam-malam meski sudah kelelahan?" Ragil berkedip. "Ibumu belajar?" "Ya." Bagas mengatakannya dengan total naturalitas, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan sesuatu yang tidak Ragil ketahui. "Dia sedang ikut kursus manajemen, sepertinya. Dia tetap di sana setelah kami tidur. Kadang ketika saya bangun untuk minum air, saya lihat dia dengan buku-buku di meja." Ragil memproses itu dalam diam. Dewi belajar di malam hari. Setelah bekerja sepanjang hari di villa itu, setelah merawat ketiga anaknya, setelah semua orang tidur, ia membuka buku-buku dan terus melangkah maju. "Ya," kata Ragil akhirnya dengan suara yang sedikit berbeda. "Persis seperti itu. Yang dilakukan ibumu adalah investasi terbaik yang ada." Bagas tersenyum puas dan mencatat sesuatu di kertasnya dengan konsentrasi mendadak yang berlangsung tepat 4 menit sebelum ia mulai mengajukan 3 pertanyaan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas. Ragil menjawab semuanya malam itu. Kemudian, Ragil mencari Dewi dengan pertanyaan langsung. Ia mendapatinya di ruang cuci sedang melipat pakaian dengan ketelitian metikulis yang ia curahkan pada setiap pekerjaan. Bagas cerita bahwa ibu sedang belajar, katanya dari pintu masuk. Dewi berhenti sejenak, lalu terus melipat. "Itu tidak mengganggu pekerjaan, Pak. Saya melakukannya setelah semua selesai." "Bukan itu yang ingin saya katakan," jawab Ragil. Ia memandangnya. "Kursus apa?" Jeda singkat. "Manajemen bisnis. Di lembaga kursus Maju Bersama." Jeda yang lebih panjang. "Saya tahu mungkin Bapak akan anggap, saya rasa bagus," Ragil memotongnya dengan ketegasan yang tidak memberi ruang untuk keraguan. "Saya rasa sangat bagus." Dewi memandangnya dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya bisa ia baca. Bukan persis terkejut, melainkan lebih mirip lega dari seseorang yang menunggu sebuah jawaban dan menerima jawaban yang berbeda dari yang ia takutkan. "Terima kasih," katanya sederhana. Ragil mengangguk dan mundur. Tapi malam itu di ruang kerjanya ia tidak bisa berkonsentrasi pada apapun karena ada sesuatu dalam gambaran itu. Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari dan belajar di malam hari, yang menanggung kehilangan yang besar namun tetap membangun,
yang sekaligus ia kagumi dan merasa tidak nyaman dengannya. Tidak nyaman karena itu memaksanya melihat dirinya sendiri. Ia punya semua sumber daya, semua waktu, semua infrastruktur yang diperlukan untuk membangun apapun yang ia inginkan. Dan selama bertahun-tahun ia tidak membangun apapun selain uang. Kapan terakhir kali ia mempelajari sesuatu yang baru? Kapan terakhir kali ia menginginkan sesuatu dengan urgensi sunyi yang dimiliki Dewi untuk masa depannya? Ia tidak menemukan jawabannya. Dan ketiadaan jawaban itu lebih mengungkap daripada apapun yang mungkin bisa ia katakan kepada dirinya sendiri. Apa yang tidak diantisipasi siapapun terjadi pada suatu hari ketika segalanya tampak normal. Ragil tiba di villa pada pertengahan sore dan mendapati pintu masuk tidak ada jawaban. Ia memanggil Dewi. Tidak ada. Ia menjelajahi lantai bawah. Semuanya beres, tapi rumah itu kosong. Ia pergi ke taman dan juga tidak ada siapapun. Saat itulah ia mendengar suara-suara yang datang dari balik pagar samping, yang menghadap ke gang belakang. Ia mengenali suara Dewi, tegang, terkontrol, berbicara dengan seseorang yang tidak ia kenal. Ia mendekat. Di balik pagar ada seorang pria. Gerak-geriknya tidak agresif, tapi ada sesuatu dalam posturnya dan ada suaranya yang menyampaikan tekanan yang tidak perlu ditinggikan untuk terasa. Saya hanya datang untuk memberitahu bahwa tenggat waktunya sudah habis, kata pria itu. Lembaga tidak bisa terus menunggu pembayaran modulnya. Saya tahu, jawab Dewi dengan suara yang tegas, tapi yang ragil, yang sudah belajar membaca nuansa-nuansanya, kenali sebagai suara yang ia gunakan ketika ia menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia tunjukkan. Saya butuh beberapa hari lagi. Sudah saya bicarakan dengan koordinatornya. Koordinatornya yang mengutus saya, kata pria itu. Kalau kamu tidak melunasi sebelum akhir minggu, kamu kehilangan kursusnya. Itu peraturannya. Sebuah keheningan. Mengerti? Kata Dewi. Terima kasih. Pria itu pergi. Dewi berdiri diam sesaat dengan tangan di pagar, membelakangi villa, tanpa tahu bahwa Ragil ada hanya beberapa meter darinya. Ketika ia berbalik dan melihatnya, sesuatu melintas di wajahnya yang hampir langsung menghilang, digantikan ekspresi tenang dan fungsional yang adalah tamengnya yang paling terlatih. Pak, katanya, saya tidak dengar Bapak datang. Dewi, kata Ragil dengan ketenangan yang bukan ketidakpedulian. Berapa jumlahnya? Ia memandangnya. Tidak perlu. Berapa jumlahnya? Ia mengulang dengan ketenangan yang sama. Keheningan panjang. Dewi menundukkan pandangan sejenak. Ketika ia mengangkatnya kembali, ada sesuatu di matanya yang jarang muncul. Kerentanan nyata, tanpa tameng, tanpa jarak. Ia menyebutkan jumlahnya. Itu adalah jumlah yang bagi Ragil setara dengan kurang dari kopi yang ia minum dalam rapat direksi. Tapi bagi Dewi saat itu adalah perbedaan antara terus melangkah maju atau kehilangan berbulan-bulan usaha malam hari. Senin sudah ditransfer, kata Ragil. Pak, saya tidak bisa menerima itu. Ini bukan hadiah, katanya dengan ketegasan yang tenang. Ini uang muka gaji. Kamu potong sesukamu dan kapan saja kamu mau, tapi kamu tidak akan kehilangan kursus itu. Dewi memandangnya selama momen yang lebih panjang dari biasanya. Matanya tidak berkaca-kaca, tapi hampir. Sangat hampir. Kenapa Bapak melakukan ini? Tanyanya dengan suara yang genuinely langsung, tanpa protokol. Ragil butuh sedetik untuk menjawab. Karena seseorang yang belajar di malam hari setelah bekerja sepanjang hari tidak pantas kehilangan apa yang ia bangun hanya karena tenggat pembayaran, katanya. Dan karena anak-anaknya pantas melihat bahwa usaha ibunya sampai ke suatu tempat. Dewi tidak menjawab, tapi sesuatu dalam ekspresinya terbuka dengan cara yang Ragil belum pernah lihat sebelumnya. Bukan hanya rasa syukur, melainkan pengakuan seseorang yang sudah lama tidak terlihat dan tiba-tiba menemukan bahwa seseorang benar-benar melihatnya. Yang tidak Ragil antisipasi adalah reaksi Farhan. Malam itu, ketika ketiga anak sudah tahu apa yang terjadi karena Dewi menceritakannya kepada mereka dengan kejujuran yang ia miliki untuk anak-anaknya dalam segala hal, Farhan mencari Ragil di ruang kerjanya, mengetuk pintu, menunggu. Masuk,
kata Ragil. Farhan masuk, berdiri di depan meja dengan tangan di sisi tubuhnya dan ekspresi serius yang memadukan kebanggaan dan sesuatu yang lebih sulit untuk diberi nama. Saya ingin mengatakan sesuatu. Silakan. Mama bekerja sangat keras, selalu begitu. Sejak ayah tidak ada, dia sendiri yang menyelesaikan semuanya tanpa meminta apapun kepada siapapun. Ia berhenti. Bahwa Bapak membantu dia hari ini berarti banyak, tapi saya ingin Bapak tahu bahwa dia akan membalasnya. Bukan karena harus, tapi karena begitulah dia. Ragil memandangnya dalam diam. Saya tahu, katanya akhirnya. Farhan mengangguk. Ia hampir berbalik untuk pergi, tapi berhenti. Boleh saya katakan satu hal lagi? Ya? Bapak berubah, kata Farhan dengan kejelasan langsung yang menjadi ciri khas keluarga itu sejak hari ulang tahun itu. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadarinya, tapi kami menyadarinya. Jeda. Dan itu baik bahwa Bapak berubah. Ragil tidak menjawab. Farhan keluar dan menutup pintu dengan lembut dan Ragil tinggal sendirian di ruang kerjanya. Dalam kesunyian villa yang tidak lagi terasa sekosong sebelumnya, dengan kata-kata seorang remaja yang bergema di tempat yang sudah bertahun-tahun tidak menerima apa-apa. Bapak berubah. Baik bahwa Bapak berubah. Itu adalah pertama kalinya seseorang mengatakan kepadanya bahwa berubah itu baik. Sepanjang hidupnya, perubahan adalah sinonim ketidakstabilan, kelemahan, sesuatu yang tidak bisa diizinkan oleh para pemimpin. Ia telah membangun identitasnya di atas batu kekonstanan, keteguhan, ketidakberubahan. Dan kini seorang remaja yang membuat catatan keuangan bulanan untuk membantu ibunya mengatakan kepadanya bahwa berubah tidak hanya baik, bahwa mereka melihatnya, bahwa itu penting. Ragil bertumpu siku di meja dan membawa tangan ke wajahnya. Ia tidak menangis, tapi ia lebih dekat untuk melakukannya daripada di semua tahun sebelumnya dijumlahkan. Dan pada saat itu, dalam kesendirian yang sudah mulai memiliki tekstur yang berbeda, ia mengambil sebuah keputusan yang tidak ia rencanakan, tidak ia kalkulasi, yang tidak berasal dari analisis rasional manapun, melainkan dari tempat lain, tempat yang sudah puluhan tahun tertutup. Dan apa yang akan ia lakukan dari keputusan itu akan selamanya mengubah kehidupan semua orang di rumah itu. Ada sebuah pertanyaan yang tidak Ragil izinkan dirinya tanyakan dengan lantang, bukan karena ia tidak memilikinya, melainkan karena pertanyaan-pertanyaan yang kita hindari untuk diberi nama selalu yang paling berat. Itulah yang muncul dalam keheningan dini hari, yang menyelinap di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, yang ada di sana ketika seseorang mematikan lampu dan tinggal sendirian bersama pikirannya. Apa yang ada di dalam kotak itu? Ini bukan rasa ingin tahu yang kosong, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih tidak nyaman. Itu adalah intuisi bahwa kotak lusuh di bawah tempat tidur Dewi menyimpan sebuah kebenaran yang perlu ia pahami untuk mengerti segalanya, untuk memahami dia, untuk memahami. Meski ia belum mengatakannya dengan jelas kepada dirinya sendiri, sesuatu tentang dirinya sendiri. Tapi Ragil Santoso bukan pria yang menyerbu ruang yang bukan miliknya. Jadi ia menunggu dan jawabannya datang sendiri. Seperti biasanya hal-hal penting datang, tanpa mengumumkan diri di momen yang paling tidak terduga dengan cara yang paling sederhana. Itu terjadi pada suatu Sabtu pagi. Ragil telah memutuskan untuk tinggal di villa daripada pergi ke kantor, sesuatu yang jarang terjadi. Ia ada di taman dengan kopi, duduk di bangku batu di samping kolam, ketika ia mendengar suara Dewi memanggil Dani dari dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Dani muncul di taman dengan sesuatu di tangannya. Itu adalah bingkai kayu kecil dengan foto di dalamnya. Ia membawanya dengan kehati-hatian khusus yang diletakkan anak-anak pada benda-benda rapuh yang mereka tahu penting. Ia duduk di rumput beberapa meter dari Ragil dan meletakkan bingkai itu di depannya dengan kelembutan yang menghentikan jantung. Ragil memandangi foto itu dari tempatnya. Itu adalah gambar seorang pria muda dengan senyum lebar, dengan Dewi di sisinya dan seorang bayi dalam pelukannya. Di samping mereka, dua anak kecil. Semua menatap kamera, semua tertawa. Itu adalah sebuah keluarga yang lengkap. Itulah apa yang keluarga itu pernah ada sebelum segalanya berubah. Dani memandangi foto itu dengan ekspresi tenang dan terkonsentrasi yang ia curahkan pada semua yang ia amati. Ia menggerakkan jari lembut di atas kaca,
Di atas wajah pria dengan senyum lebar, dengan kelembutan yang begitu besar sehingga Ragil harus memalingkan pandangan sejenak. "Itu ayahmu?" tanyanya dengan suara rendah. "Ya," jawab Dani tanpa mengangkat pandangan. "Hari ini adalah hari Mama mengeluarkan foto-foto. Mama melakukannya sebulan sekali. Mama bilang penting agar kita tidak lupa wajahnya." Ragil tidak menjawab. "Saya kadang takut lupa," lanjut Dani dengan kejujuran yang sunyi yang mendefinisikannya. "Makanya saya senang Mama menyimpan foto-fotonya. Untuk ketika kenangan menjadi kabur, foto itu menjernihkannya kembali." Keheningan yang menyusul adalah salah satu yang terasa berat dan menghangatkan sekaligus. "Berapa banyak foto yang ada?" tanya Ragil. "Banyak," kata Dani. "Semuanya ada di dalam kotak. Mama merawatnya dengan sangat hati-hati karena katanya itu satu-satunya yang tidak bisa digantikan." Ragil merasakan sesuatu yang duduk di dadanya dengan ketenangan yang tidak ia duga. Kotak itu tidak berisi dokumen-dokumen yang mengkompromikan, tidak berisi rahasia gelap atau kebenaran yang mengubah apapun yang telah ia bangun tentang Dewi di kepalanya. Kotak itu berisi foto-foto, berisi kenangan seorang pria yang telah mencintai keluarganya dan pergi terlalu cepat. Berisi wajah-wajah anak-anak itu ketika mereka lebih kecil. Berisi momen-momen yang Dewi jaga dengan lebih berhati-hati dari benda material apapun, karena persis seperti yang ia katakan kepada Dani, itulah satu-satunya yang tidak bisa digantikan. Ragil memandangi taman, pohon-pohon, kolam, dan untuk pertama kalinya sejak ia dewasa ia merasakan rasa malu. Bukan rasa malu karena telah melakukan sesuatu yang salah, melainkan rasa malu yang lebih sunyi dan lebih dalam karena telah memiliki begitu banyak dan menyia-nyiakannya. Karena telah memenuhi hidupnya dengan hal-hal yang bisa digantikan dan mengosongkannya dari semua yang tidak bisa. Sore itu, sementara anak-anak ada di kamar dan villa bernafas dengan ketenangan khas hari Sabtu, Ragil mengambil keputusan yang telah ia tunda sejak akhir bagian sebelumnya. Ia pergi mencari Dewi. Ia mendapatinya di dapur seperti biasanya, tapi kali ini ia tidak memotongnya dengan pertanyaan atau komentar. Ia duduk di kursi di samping meja dan menunggu sampai ia memandangnya. Dewi memandangnya. "Saya perlu memberitahu ibu sesuatu," kata Ragil. Ia meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan berbalik sepenuhnya ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya Ragil memulai percakapan dengan bobot itu, dengan niat yang begitu jelas untuk mengatakan sesuatu yang nyata. "Beberapa minggu lalu saya mengambil sebuah keputusan," ia melanjutkan. "Tapi sebelum melaksanakannya, saya ingin membicarakannya dengan ibu karena ini langsung memengaruhi ibu dan anak-anak ibu." Dewi tidak berkata apa-apa. Ia mendengarkan dengan perhatian penuh yang ia curahkan pada hal-hal penting. "Saya punya sebuah properti," kata Ragil. "Sebuah apartemen di apartemen Taman Anggrek, 15 menit dari sini. Sudah lama kosong. Kondisinya baik." Ia berhenti sejenak. "Saya ingin ibu dan anak-anak pindah ke sana. Tanpa biaya, selama yang ibu butuhkan." Keheningan yang menyusul benar-benar mutlak. Dewi memandangnya selama beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Dalam ekspresinya ada pertempuran yang terlihat antara hal-hal yang bisa Ragil baca dan hal-hal yang tidak, antara dorongan untuk menolak dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak ada hubungannya dengan harga diri, melainkan dengan kebutuhan yang nyata. "Pak Santoso," katanya akhirnya dengan suara yang hati-hati. "Saya tidak bisa menerima itu." "Kenapa?" tanya Ragil dengan ketenangan yang tulus. "Karena ini terlalu banyak, karena ini tidak benar. Karena," ia mencari kata-kata, "karena saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh besar dengan percaya bahwa hal-hal didapatkan tanpa harus diperjuangkan." "Ibu sudah memperjuangkannya selama bertahun-tahun," kata Ragil dengan ketegasan yang bukan argumen, melainkan kebenaran. "Setiap pagi yang ibu datang sebelum subuh, setiap malam yang ibu habiskan belajar setelah semua orang tidur, setiap kali ibu mendahulukan anak-anak tanpa diminta oleh siapapun." Ia berhenti. "Ini bukan sedekah, Dewi, ini pengakuan, dan seharusnya sudah diberikan jauh lebih awal." Mata Dewi terisi sesuatu yang ia tahan dengan kekuatan yang sudah Ragil kenali sebagai cirinya yang paling dalam. "Ada yang lain," kata Ragil. "Kursus manajemen bisnis itu, saya ingin menanggungnya sepenuhnya,
modul-modul yang tersisa dan sertifikasi akhirnya. Ia mengangkat tangan sebelum ia bisa bicara. Ini juga bukan hadiah, ini investasi. Ketika ibu selesai, jika mau, ada posisi di bagian administrasi grup Santoso yang sudah berbulan-bulan menunggu orang yang tepat. Ibu yang putuskan mau atau tidak, tapi kesempatannya akan ada di sana. Dewi memandangnya dengan ekspresi yang ragil belum pernah lihat darinya sebelumnya. Ini bukan ekspresi asisten rumah tangga di hadapan majikannya. Ini adalah ekspresi seseorang yang baru saja menerima sesuatu yang tidak ia duga dan tidak tahu persis bagaimana cara memegangnya tanpa menjatuhkannya. Kenapa? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Ragil lama menjawab, bukan karena ia tidak tahu jawabannya, melainkan karena mengatakannya dengan lantang berarti melewati sebuah garis yang telah ia hindari sepanjang hidupnya. Karena Dani benar, katanya akhirnya. Saya sendirian karena tidak tahu caranya untuk tidak sendirian. Dan kalian, tanpa bermaksud, mengajari saya sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh mitra manapun, penasihat manapun, dan kesuksesan profesional manapun selama puluhan tahun. Ia berhenti. Bahwa masih bisa belajar, bahwa masih bisa berubah, bahwa masih ada waktu. Dewi memandangnya dalam diam selama momen yang panjang dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak Ragil duga. Ia duduk, tidak tetap berdiri seperti asisten yang mendengarkan majikannya. Ia duduk di hadapannya di meja yang sama, di level yang sama, dan ketika ia berbicara suaranya memiliki tekstur yang berbeda, tekstur seseorang yang juga akan mengatakan sesuatu yang nyata. Ketika saya mulai bekerja di sini, katanya, saya diperingatkan bahwa Bapak pemilik rumah ini dingin, tidak banyak bicara, lebih suka segalanya berjalan tanpa perlu penjelasan. Ia berhenti. Selama waktu yang lama saya pikir itu benar, bahwa Bapak memang begitu dan akan terus begitu. Ragil mendengarkannya tanpa memotong. Tapi ada sesuatu yang tidak pas, lanjut Dewi. Orang yang benar-benar dingin tidak menanam pohon untuk sebuah kota yang tidak akan pernah melihatnya melakukannya. Tidak berdiri di jendela memandangi anak-anak saya membaca di taman. Ia memandangnya langsung. Bapak tidak pernah dingin, Pak Santoso. Bapak sedang terluka. Dan orang-orang yang terluka kadang belajar untuk terlihat dingin agar tidak semakin sakit. Keheningan yang menyusul adalah yang paling berat dalam seluruh cerita ini. Ragil tidak langsung menjawab. Ketika ia melakukannya, suaranya keluar dari tempat yang sudah bertahun-tahun tidak terbuka. Ibu saya meninggal ketika saya masih sangat kecil, katanya. Ayah saya bekerja tanpa henti dan pekerjaan adalah caranya untuk tidak ada. Saya tumbuh besar belajar bahwa perasaan adalah kemewahan, bahwa orang-orang produktif tidak bisa mengizinkan diri mereka untuk itu. Ia berhenti lama. Saya membangun semua yang saya bangun untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang yang tidak pernah ada untuk melihatnya. Dan ketika saya menyadari itu, sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Itu adalah pertama kalinya Ragil Santoso mengatakan hal itu kepada orang lain. Pertama kalinya dalam hidupnya. Dewi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia tidak mencoba menyelesaikan, tidak menghibur, tidak meminimalkan. Ia hanya mendengarkannya dengan kehadiran penuh yang adalah caranya yang paling dalam untuk merawat orang-orang. Dan itu, keheningan yang menemani itu, lebih kuat dari apapun yang bisa ia katakan. Apa yang terjadi kemudian tidak direncanakan siapapun. Bagas, yang memiliki bakat untuk muncul di momen-momen yang paling tidak terduga, masuk ke dapur mencari air dan mendapati ibunya dan Ragil, duduk berhadapan dalam diam, dengan suasana yang bahkan ia, dengan segala spontanitasnya, tahu itu berbeda. Ia berdiri diam di pintu masuk. Memandang yang satu, memandang yang lain. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Ya, kata Dewi. Ya, kata Ragil. Bagas mengamati mereka sejenak lagi dengan mata-mata yang melihat lebih dari yang tampak. Kalian seperti orang-orang di film yang baru saja membicarakan sesuatu yang penting, katanya dengan total naturalitas. Yang diam, tapi sudah bukan lagi keheningan yang tidak enak, melainkan salah satu yang baik. Dewi memandangnya dengan ekspresi cinta yang bercampur kagum yang hanya ada antara ibu dan anak.
Pergi ambil airnya dan kembali ke kamarmu, katanya lembut. Bagas mengambil gelasnya, berbalik, dan sebelum keluar ia berhenti di pintu. Pak Ragil, katanya tanpa benar-benar berbalik. Ya? Saya senang Bapak lebih sering ada di rumah. Rumah terasa berbeda kalau Bapak ada. Dan ia keluar. Ragil dan Dewi saling memandang dan untuk pertama kalinya sejak mereka saling kenal, keduanya tersenyum pada saat yang bersamaan. Bukan senyuman yang besar atau dramatis, melainkan senyuman kecil dan nyata dari dua orang yang baru saja saling mengenali dalam sesuatu yang tidak memiliki nama yang tepat, tapi yang keduanya rasakan dengan kejelasan yang sama. Malam itu, sebelum tidur, Ragil melakukan sesuatu yang belum ia lakukan sejak kecil. Ia pergi ke jendela kamarnya, membukanya, dan berdiri memandangi taman dalam diam. Daun-daun pohon bergerak perlahan. Kolam itu berkilau di bawah cahaya bulan. Dari kamar asisten terdengar, nyaris tidak terdengar, suara Dewi membalik-balik halaman buku-buku belajarnya. Ia memikirkan ibunya dengan tangan putih berlumur tepung. Ia memikirkan kotak berisi foto-foto yang Dewi jaga seolah itu adalah emas. Ia memikirkan Dani menggerakkan jari di atas kaca bingkai. Ia memikirkan semua yang telah ia sia-siakan dan semua yang masih bisa ia bangun. Dan kemudian ia memikirkan pusat komunitas akar bangkit, nama yang muncul di profil Dewi sebagai satu-satunya kontak daruratnya dan yang ia cari berminggu-minggu lalu tanpa benar-benar memahami maknanya. Sebuah pusat dukungan untuk keluarga dalam situasi rentan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelatihan keterampilan. Kenapa pusat itu dan bukan seseorang? Kenapa tidak ada siapapun lagi? Keesokan harinya, Ragil melakukan sesuatu yang tidak ia rencanakan tapi yang ia rasakan perlu dengan keyakinan yang tidak membutuhkan analisis. Ia pergi ke pusat komunitas akar bangkit, sendirian, tanpa Hendra, tanpa agenda sebelumnya. Pusat itu berada di kawasan Cilincing yang jauh dari kawasan SCBD, di sebuah gang sempit dengan pohon-pohon tua dan fasad yang sederhana. Itu adalah bangunan kecil dengan dinding-dinding dicat warna hangat dan taman di pintu masuk dengan tanaman-tanaman yang dirawat seseorang dengan penuh kasih. Di dalamnya ada meja-meja, kursi-kursi, rak-rak berisi bahan-bahan dan sebuah energi yang langsung Ragil kenali karena ia baru-baru ini merasakannya di dapurnya sendiri. Energi orang-orang yang saling menopang satu sama lain karena mereka tahu rasanya tidak punya siapapun lagi. Direktur pusat itu bernama Sari Rahayu. Ia adalah perempuan paruh baya, dengan pandangan yang langsung dan suara yang tenang, yang menyambutnya tanpa protokol dan tanpa penghormatan khusus ketika ia memperkenalkan diri. Saya kenal Dewi Kusuma, kata Ragil setelah menjelaskan secara singkat mengapa ia ada di sana. Dia mencantumkan pusat ini sebagai kontak daruratnya. Saya ingin memahami kenapa dan ingin memahami apa yang dilakukan tempat ini. Sari Rahayu memandangnya selama sesaat, mengevaluasi sebelum menjawab. Dewi datang ke sini tidak lama setelah kehilangan suaminya, katanya. Ia datang dengan 3 anak, tanpa jaringan keluarga yang dekat, tanpa sumber daya, dan dengan beban untuk terus melangkah maju sendirian. Ia berhenti. Pusat ini mendampinginya dalam proses itu. Kami memberikan dukungan, bantuan hukum untuk urusan-urusan administratif yang mengikuti kecelakaan itu. Dan disinilah ia memutuskan bahwa ia akan belajar, bahwa anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang berbeda. Ia memandangnya langsung. Dewi Kusuma adalah salah satu orang paling berani yang pernah melewati pintu ini. Dan saya mengatakannya setelah melihat banyak orang yang berani. Ragil mendengarkan segalanya tanpa memotong. Apa yang dibutuhkan pusat ini? Tanyanya ketika Sari selesai. Ia memandangnya dengan ekspresi yang memadukan kejutan dan kehati-hatian yang bijaksana. Kenapa Bapak bertanya? Karena tempat-tempat yang menopang orang-orang layak untuk ditopang, kata Ragil dengan kesederhanaan yang tidak ada nuansa pidato sedikit pun. Dan karena saya datang ke sini dengan sebuah hutang yang saya masih tidak tahu betul bagaimana cara melunasinya. Sari Rahayu memandangnya selama momen yang panjang dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak ia masuk, ia tersenyum. Ada momen-momen dalam kehidupan yang tidak diumumkan, tidak datang dengan tanda-tanda atau peringatan, mereka hanya terjadi di tengah-tengah suatu hari Selasa biasa atau suatu Sabtu tanpa rencana. Dan hanya setelah itu,
Ketika seseorang melihatnya dari jarak, ia mengerti bahwa itulah momen tepat ketika segalanya berubah. Momen ketika sebuah kehidupan selesai hancur untuk bisa tersusun kembali dengan cara yang sepenuhnya baru. Ragil Santoso telah mengalami banyak momen penting, tapi tidak satu pun seperti yang akan segera ia alami. Dimulai dengan sebuah percakapan yang tidak ia cari. Budi Prasetyo muncul di kantornya tanpa perjanjian sebelumnya. Sesuatu yang dalam 20 tahun kemitraan belum pernah ia lakukan. Ia menutup pintu, duduk di depan meja, dan tanpa basa-basi mengatakan apa yang beberapa mitra telah bisik-bisikan selama berminggu-minggu tapi tidak ada yang berani katakan langsung di hadapannya. Ada kekhawatiran, Ragil. Apartemen yang diserahkan tanpa kontrak formal, kursus yang dibiayai, 2 rapat yang Bapak datangi terlambat, kunjungan ke pusat komunitas. Budi memandangnya dengan keseriusan seseorang yang mengatakan sesuatu yang sulit karena peduli. Orang-orang bicara, mereka bilang sesuatu berubah dalam dirimu, bahwa kamu tidak fokus. Ragil mendengarkannya tanpa memotong. Dan kamu? Tanyanya ketika Budi selesai. Apa yang kamu katakan? Budi menahan pandangannya sejenak. Saya katakan bahwa terakhir kali saya melihatmu sehadir ini dalam sebuah percakapan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ia berhenti. Dan bahwa angka-angka grup Santoso tetap sempurna. Jadi kalau kamu berubah, apapun yang berubah, itu tidak merusak apapun. Sebaliknya. Ragil mengangguk perlahan. Katakan kepada para mitra bahwa grup Santoso lebih baik dari sebelumnya. Katanya dengan ketenangan yang bukan arogansi, melainkan keyakinan. Dan bahwa ada keputusan-keputusan yang diambil seorang pria bukan karena paling menguntungkan, melainkan karena benar. Keputusan-keputusan itu juga membangun. Budi memandangnya selama sedetik yang panjang, lalu mengangguk, bangkit, dan sebelum keluar ia berhenti di pintu. Apapun yang sedang terjadi, katanya, itu cocok untukmu. Dan ia keluar. Sore yang sama itu, Ragil tiba di villa dan mendapati pemandangan yang tidak ia duga. Di taman, Dewi duduk bersama Sari Rahayu, Direktur Pusat Komunitas Akar Bangkit. Kedua perempuan itu berbincang dengan keakraban orang-orang yang sudah lama saling kenal dan memiliki kepercayaan yang dibangun di momen-momen sulit. Di atas meja taman ada kertas-kertas, map-map, apa yang tampaknya adalah dokumentasi formal. Dewi melihatnya datang dan sesuatu melintas di ekspresinya. Bukan ketidaknyamanan, melainkan sesuatu yang lebih mirip emosi yang ditahan dari seseorang yang hampir mengatakan sesuatu yang penting. Pak Santoso, kata Sari, bangkit berdiri dengan ketenangan langsung yang sudah Ragil kenali sebagai caranya. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu secara langsung kepada Bapak. Ia mengulurkan sebuah map. Ragil membukanya. Itu adalah denah dan dokumentasi proyek perluasan pusat komunitas Akar Bangkit. Sebuah ruang kedua yang lebih besar, di kawasan yang lebih jauh lagi di mana kebutuhannya lebih besar dan tidak ada jaringan dukungan apapun. Proyek itu sudah bertahun-tahun tertunda, terhenti karena kurangnya pendanaan. Kenapa Ibu membawa ini kepada saya? Tanya Ragil. Karena Bapak datang untuk bertanya apa yang kami butuhkan, jawab Sari. Dan karena tempat-tempat yang menopang orang-orang layak untuk ditopang. Kata-kata Bapak sendiri, Pak Santoso, bukan milik saya. Ragil memandangi map itu, memandang Sari, memandang Dewi yang mengamatinya dalam diam dengan kehadiran penuh yang adalah caranya untuk ada di momen-momen yang penting. Sudah berapa lama menunggu ini? Tanyanya. Terlalu lama, kata Sari tanpa dramatisasi. Ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menunggu lagi. Ragil menutup map itu. Pendanaannya ada, katanya. Sari Rahayu tidak langsung menjawab. Ia memandangnya dengan ekspresi yang memadukan lega dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mirip rasa syukur yang dirasakan ketika sebuah perjuangan yang panjang akhirnya menemukan jawabannya. Terima kasih, katanya dengan suara yang nilainya lebih dari pidato manapun. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Dewi telah menyiapkan sesuatu. Malam itu, setelah Sari pergi dan anak-anak menyelesaikan makan malam, Dewi meminta Ragil untuk tinggal sejenak di ruang makan. Ia menurut tanpa bertanya dengan kesediaan baru yang telah menggantikan kekakuan sebelumnya. Farhan, Bagas,
Dan Dani muncul dari dapur dengan ekspresi yang mengkhianati sebuah rahasia bersama. Bagas membawa sesuatu yang dibungkus kertas warna-warni dengan pita yang miring yang jelas ia buat sendiri. Farhan membawa sebuah amplop. Dani membawa dengan kedua tangannya yang kecil dan kehati-hatiannya yang biasa sebuah cangkir kopi. Ragil memandangi mereka tanpa sepenuhnya mengerti. Ini bukan hari ulang tahun Bapak, klarifikasi Bagas langsung, karena Bagas selalu mengklarifikasi apa yang orang lain biarkan tersirat. Tapi Mama bilang momen-momen penting tidak harus menunggu sebuah tanggal. Ragil memandang Dewi. Ia memandangnya kembali dengan senyuman setengah yang telah Ragil pelajari untuk dibaca sebagai caranya yang paling jujur untuk merasa bahagia. Buka amplopnya dulu, kata Farhan, mengulurkannya dengan formalitas yang pada dirinya selalu mengharukan. Ragil membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas terlipat, ia membentangkannya. Itu adalah sertifikat yang dicetak dari Lembaga Kursus Maju bersama dengan nama Dewi Kusuma, yang menyatakan kelulusan berhasil dari modul pertama manajemen bisnis dengan nilai tertinggi di angkatan. Ragil mengangkat pandangan. Saya lulus tahap pertama, kata Dewi dengan suara tenang yang tidak membutuhkan volume untuk memiliki bobot. Dengan predikat, dengan nilai tertinggi, tambah Bagas, karena detail-detail penting tidak boleh dibiarkan tanpa disampaikan. Ragil memandangi sertifikat itu, lalu memandang Dewi, dan sesuatu dalam ekspresinya bergerak dengan cara yang ia tidak lagi mencoba untuk kendalikan atau sembunyikan. Selamat, katanya dengan suara yang keluar berbeda dari semua waktu sebelumnya. Lebih lembut, lebih nyata, tanpa jarak. Dewi mengangguk. Kemudian Dani maju dengan cangkir kopinya dengan konsentrasi mutlak seseorang yang membawa sesuatu yang rapuh dan tidak boleh gagal. Dan ia menyerahkannya kepada Ragil dengan keseriusan seremonial yang memancing senyuman yang tidak bisa ditahan. Saya yang buat, kata Dani. Mama ajari saya caranya, kalau-kalau suatu hari saya perlu tahu. Ragil mengambil cangkirnya, meneguk satu tegukan. Itu adalah secara objektif kopi paling kuat dan paling manis sekaligus yang pernah ia minum dalam hidupnya. Sempurna, kata Dani. Ia merasa puas, menutup urusan itu, dan pergi duduk dengan ketenangan yang sama yang ia gunakan untuk semua yang ia lakukan. Bagaslah yang dengan instingnya yang tidak pernah salah untuk momen yang tepat, mengambil bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja di depan Ragil. Ini dari kami bertiga, katanya, dan dari Mama. Meski Mama bilang itu hanya dari kami, tapi saya rasa juga dari dia. Ragil membuka kertas itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah bingkai foto dari kayu. Sederhana dan dibuat dengan baik, dengan foto di dalamnya. Itu adalah foto yang tidak ia ingat pernah ada. Farhan yang mengambilnya berminggu-minggu lalu, tanpa ada yang menyadari. Itu adalah gambar taman saat senja dengan cahaya keemasan yang jam itu berikan pada segalanya. Di dalamnya terlihat Ragil duduk di bangku batu di samping kolam dengan Dani di sisinya. Keduanya memandang ke arah pohon-pohon. Mereka tidak memandang kamera, tidak berpose. Mereka hanya ada di sana bersama dalam keheningan yang sudah tidak lagi memiliki apapun yang tidak nyaman. Ragil memandangi foto itu selama momen yang lebih panjang dari biasanya karena ada sesuatu dalam gambar itu yang belum pernah ia lihat dari dirinya sendiri. Bukan pengusahanya, bukan pemilik vilanya, bukan pria kesepian di depan jendela besar kantornya di tengah malam saat ulang tahunnya, melainkan seorang pria yang hadir, seorang pria yang benar-benar ada di tempat ia berada. Bagus? Tanya Dani dengan kegelisahan sunyi dan waspada yang khas darinya. Ya, kata Ragil dengan suara yang tidak sepenuhnya ia kenali sebagai miliknya. Bagus sekali. Beberapa minggu kemudian, apartemen di apartemen Taman Anggrek disiapkan dengan penuh perhatian. Dewi memilih setiap detail dengan ketepatan yang ia curahkan pada semua yang ia lakukan. Anak-anak melukis sebuah gambar untuk digantung di pintu masuk, masing-masing satu bagian tanpa bersepakat soal warna-warna dan menghasilkan sesuatu yang kacau dan sempurna pada saat yang bersamaan. Hari mereka pindah, Bagas mengelilingi setiap ruangan sambil menghitung meter seolah ia sedang melakukan inspeksi resmi. Farhan mengukur jarak ke sekolah dan mengkonfirmasi bahwa mereka bisa jalan kaki. Dani masuk ke kamar yang akan menjadi miliknya, memandanginya dalam diam selama momen yang panjang,
dan kemudian berkata dengan kelembutan yang teguh yang khas darinya, "Di sini kita akan baik-baik saja." 3 kata, pernyataan terpenting yang pernah dibuat siapapun di apartemen itu. Dewi mengamati mereka dari pintu masuk dengan ekspresi yang adalah cinta dan ketabahan dan rasa syukur dan sesuatu yang tidak memiliki nama sederhana tapi yang terasa di seluruh tubuh. Ragil tidak ada di apartemen itu hari itu, tapi ia telah meninggalkan sesuatu di atas meja dapur, sebuah amplop dengan catatan yang ditulis tangan, sesuatu yang padanya adalah gerak yang tidak ada preseden. Karena Ragil Santoso tidak pernah menulis tangan, ia selalu mendiktekan, selalu mendelegasikan, selalu menjaga jarak efisien dari yang formal. Dewi membuka amplop itu ketika anak-anak sudah menjelajahi kamar-kamar mereka. Catatannya berbunyi, "Dewi, rumah ini bukan gerak kekuasaan dan bukan belas kasihan. Ini adalah pengakuan atas sesuatu yang seharusnya sudah saya lihat jauh lebih awal. Ibu mengajari saya tanpa bermaksud, bahwa membangun sendiri hanyalah mendirikan dinding, bahwa membangun yang sesungguhnya adalah mengangkat orang-orang. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena anak-anak ibu. Terima kasih karena kue itu." Dewi membaca catatan itu 2 kali, lalu melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya. Bukan di sembarang tempat. Ia menyimpannya di dalam kotak, kotak yang sama yang lusuh yang menyimpan foto-foto suaminya, kenangan-kenangan yang tidak bisa digantikan, bukti-bukti bahwa keluarganya pernah ada lengkap dan bahagia sebelum segalanya berubah. Dan kini, bersama semua itu, ia menyimpan catatan ini juga, karena ada sesuatu dalam kata-kata itu yang termasuk ke tempat yang sama dengan foto-foto itu, ke tempat hal-hal yang tidak bisa digantikan. Beberapa bulan kemudian, di pusat komunitas Akar Bangkit, ruang kedua itu diresmikan. Itu adalah bangunan yang terang dengan ruang kelas yang luas, ruang pendampingan untuk anak-anak, dan taman dalam di mana seseorang sudah menanam pohon-pohon muda yang akan butuh bertahun-tahun untuk memberikan keteduhan, tapi yang seseorang telah memutuskan untuk menanamnya bagaimanapun juga, karena masa depan layak untuk diantisipasi oleh seseorang. Sari Rahayu memberikan pidato yang singkat dan jujur seperti dirinya. Ragil ada di antara penonton, bukan di atas panggung. Ia secara khusus meminta untuk tidak disebutkan. Ia datang bersama Dewi dan ketiga anak, yang menempati 4 kursi di baris kedua, dengan naturalitas orang-orang yang memiliki tempatnya. Bagas bosan setelah 10 menit pidato dan berbisik sesuatu ke telinga Ragil yang membuatnya menahan senyum dengan upaya yang terlihat. Farhan, yang memperhatikannya, memandang Ragil dengan ekspresi serius dan hangat yang adalah versi khas kegembiraannya. Dani memandangi taman dalam itu dengan mata setengah tertutup, menyimpan segalanya seperti biasanya. Dan Dewi, duduk di sisi Ragil dengan sertifikat modul kedua yang sudah diluluskan dan sudah tergantung di bingkai di dinding rumah barunya, memandangi panggung dengan ekspresi seseorang yang mengenali hasil dari bertahun-tahun tidak menyerah. Ketika acara selesai dan orang-orang mulai berpencar, Dani mengambil tangan Ragil dengan naturalitas yang sama yang ia gunakan untuk semua yang ia lakukan, tanpa meminta izin, tanpa mengumumkannya, hanya karena ia pikir itu benar. Ragil tidak melepaskannya dan mereka berjalan begitu menuju taman dalam, di mana pohon-pohon muda belum memberikan keteduhan, tapi sudah menjanjikan semua yang seiring waktu akan mereka jadi. Ada sebuah kebenaran yang kehidupan selalu ajarkan terlambat, ketika sudah terlalu mahal untuk dipelajari, bahwa kesuksesan terbesar tidak ada dalam apa yang dibangun seseorang untuk dirinya sendiri, melainkan ada dalam apa yang ia bangun agar orang lain bisa bangkit. Ragil Santoso telah mempelajarinya dengan cara yang paling tidak terduga, dari seorang asisten rumah tangga yang belajar di dini hari, dari seorang anak yang menyimpan kenangan seperti gajah, dari yang lain yang bertanya tanpa filter apa yang semua orang takut tanyakan, dan dari yang tertua yang membuat catatan keuangan untuk meringankan kelelahan ibunya. Ia telah mempelajarinya dari orang-orang yang hampir tidak punya apa-apa secara materi dan yang, bagaimanapun juga, memiliki persis semua yang penting. Dan yang paling luar biasa bukan bahwa mereka mengubahnya. Yang paling luar biasa adalah bahwa ia membiarkan dirinya untuk diubah. Karena itulah tindakan keberanian yang sesungguhnya yang tidak dirayakan siapapun, tapi yang mengubah segalanya. Bukan membangun tembok yang lebih tinggi, melainkan memiliki keberanian untuk membiarkan seseorang melewatinya.